Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka pameran inovasi dan teknologi kesehatan dalam transformasi kesehatan bertemakan melesat maju menuju resiliensi kesehatan. Kegiatan ini bertempat di Jakarta Convention Center pada Kamis 9 November 2023. Pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap inovasi hasil riset dan hilirisasi, farmasi, alat kesehatan maupun teknologi kesehatan dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pandemi COVID-19 memberikan kita banyak pelajaran, salah satunya terkait tata kelola sistem kesehatan nasional. Jadi pada saat pandemi kita melihat bahwa daya tahan sistem kesehatan kita itu lemah, khususnya di bidang obat-obatan dan vaksin waktu itu Bapak. Jadi pada saat pandemi terjadi, semua negara lockdown, kita tidak bisa memiliki akses ke obat-obatan dan vaksin yang sangat penting yang dibutuhkan oleh 270 juta masyarakat kita. Oleh karena itu, kedepannya kita ingin mengubah agar sistem ketahanan kesehatan kita, terutama yang berkaitan dengan obat-obatan, berkaitan dengan vaksin, atau berkaitan juga dengan alat-alat kesehatan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga kalau ada terjadi lagi pandemi yang mengharuskan lockdown, kita tidak usah hidupnya bergantung ke negara lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan, inovasi tidak hanya seputar penemuan teknologi canggih, tetapi juga kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Salah satunya, mengintegrasikan tanaman obat tradisional dalam sistem kesehatan. Sekitar minggu lalu saya ketemu ahli hati Pak, seorang profesor, dia bilang, karena kita baru menggencarkan hepatitis B, imunisasi buat tenaga kesehatan kan. Dia bilang, Bapak Menkes, dulu tuh kanker hati jangan lupa Pak Menkes. Kematian kanker nomor 1 paling banyak kanker paru. Nomor 2 tuh kanker hati. Orang Indonesia banyak itu yang kena penyakit hati, mulai dari hepatitis paling ringan, kemudian jadi fibrosis lebih berat lagi, naik lagi jadi sirosis, kena kanker hati meninggal tuh banyak sekali. Salah satu bekas menteri saya Pak Dahlan Iskan juga pernah kan di transplant hati sampai ke Cina. Itu karena kena hati. Dia bilang, sekarang dulu disebabkannya virus, makanya dikasih imunisasi. Tapi sekarang banyak masalah metabolisme, salah satunya adalah fatty liver. Ada lemaknya di sini. Wah, aku bilang, saya juga ada tuh lemaknya. Dan ini ngilanginnya susah sekali, Pak. Saya udah 10 tahun didiagnosa ada fatty liver. Dia bilang, itu hati-hati Pak Menkes, itu bisa jadi kanker hati. Obatnya apa? Obatnya susah nyarinya, tapi ada tanaman Indonesia bisa ngobatin. Oh, saya baru tahu apa namanya. Karena itu butuh antioksidan yang namanya kukurmin. Itu ada di temulawak, Pak. Jadi pada kesempatan ini kita juga akan meluncurkan temulawak sebagai tanaman obat Indonesia yang kita akan promosi. Syukur-syukur kalau suatu saat bisa jadi kayak ginseng. Karena memang antioksidannya banyak, memang butuh bantuan penelitian dari teman-teman agar lebih banyak lagi manfaat dari temulawak ini yang kita bisa kaji, dan butuh bantuan dari teman-teman industri farmasi juga untuk mempromosikan. Wakil Presiden dalam sambutannya juga menekankan bahwa untuk mencapai resiliensi kesehatan perlu dilakukan inovasi di bidang teknologi kesehatan. Sebagai negara besar yang dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberlimpahan sumber daya alam dan juga manusia, kita harus mengencangkan ikhtiar dalam inovasi dan penguasaan teknologi supaya bangsa kita ini tidak tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang kesehatan. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa inovasi dan teknologi kesehatan adalah wajah peradaban masa depan. Inovasi dan teknologi kesehatan akan menjawab kebutuhan masyarakat modern, akan layanan kesehatan yang solutif, praktis, cepat, mudah, dan terjangkau. Inovasi harus menjadi urat nadi transformasi kesehatan yang tengah kita jalankan. Inovasi akan tumbuh dalam ekosistem kesehatan yang memiliki keinginan untuk berubah. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan inovatif dalam sistem dan layanan kesehatan kita,
Jangan sampai sistem kesehatan kita gagal memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalah dalam persaingan global. Pameran ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah konkret Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional atau resiliensi di bidang farmasi dan alat kesehatan. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi, serta perwakilan dari berbagai institusi dan kementerian, termasuk para perwakilan duta besar negara-negara sahabat.